Assalamualaikum Sobat Football United. Free Palestine. Udah lama ya gua nggak pakai kafi ya. Terus gua melihat ada berbagai situasi terkait dengan aktivis-aktivis yang diperlakukan dengan semena-mena. Ada hukum internasional yang dilecehkan, tapi tetap terus berlanjut perjuangan. Oke, gue tidak akan terlalu banyak berbicara terkait dengan hal tersebut. Yang akan gue singgung kali ini seperti biasa, sebelum pertandingan Manchester United ada konferensi pers dari Michael Carrick, dan itu yang akan gue angkat di video kali ini, di mana Michael Carrick ini memastikan kalau tidak akan ada Casemiro. Jadi memang Casemiro ini sudah berakhir dengan Manchester United, dan hal ini sebenarnya ataupun pertandingan terakhir dari Casemiro sendiri ini sudah berlangsung ketika Manchester United menghadapi Nottingham Forest ya. Gua kalau nggak salah di preview gua sampaikan kalau atau gua perkirakan memang Casemiro ini masih akan terlibat, tapi ternyata salah. Dan dari situ ya gua akui gua salah berarti ya. Casemiro sudah berakhir dengan Manchester United, perpisahan yang luar biasa kalau begitu di pertandingan menghadapi Nottingham Forest. Ada kabar sebelumnya ya, beberapa selentingan bahwa memang Casemiro ini sudah selesai dengan Manchester United, tidak terlibat di menghadapi Brighton, pertandingan menghadapi Brighton, dan ternyata memang betul. Oke, tentang masa depan Michael Carrick. Ya, dikatakan bahwa musim hampir berakhir, jadi kita tidak jauh lagi, hanya beberapa hari lagi. Jadi saya sudah pernah mengatakan kepada para media beberapa hari yang lalu bahwa kejelasan akan segera datang dan memang akan segera terjadi. Tetapi pada tahap ini saya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut. Tapi ketika ataupun juga setelah konferensi pers ini, Manchester United sudah meresmikan ya bahwa memang Michael Carrick ini yang menjadi head coach dari Manchester United musim depan. Lalu ada situasi ya kan di Championship terkait dengan Spygate. Middlesbrough, Southampton ya kalau tidak salah. Ada situasi Spygate sehingga ada yang dianulir, atau mungkin pertandingan yang tidak terjadi di playoff karena memang ya itu tadi ada Spygate. Dan ini terkait dengan Southampton ya. Jadi Middlesbrough yang melaju ke final playoff. Sejujurnya saya tidak cukup dekat dengan situasi ini untuk memahami semua detailnya. Jadi satu-satunya yang bisa saya katakan adalah ini sangat disayangkan bagi banyak orang, dan banyak orang terlibat di sini di klub sepak bola tempat saya pernah bermain, termasuk Southampton dan Middlesbrough. Jadi seluruh situasi ini agak disayangkan. Yang bisa saya katakan hanyalah saya mendoakan yang terbaik untuk Middlesbrough. Tentu saja saya pernah memiliki masa-masa indah di sana. Saya punya banyak teman di sana dan ingin sekali bertemu dengan mereka, terutama para pemain, dan melihat mereka sukses. Mereka memberikan segalanya untuk saya ketika saya berada di sana. Mereka yang pernah berada di sana, jika saya melihat mereka sukses dan akhirnya bermain di Premier League, saya akan sangat bangga dengan hal itu. Jadi kalau Middlesbrough bisa promosi, ada kemungkinan ya Manchester United kan ya akan menghadapi Middlesbrough. Jadi Michael Carrick akan menghadapi mantan tim yang pernah diasuhnya. Ada kabar terbaru dari tim? Tidak ada terlalu banyak kabar ya. Dan Michael Carrick juga memberikan pendapat nih terkait dengan Brighton. Kami tentu saja menyadari situasi pertandingan dan apa yang perlu dipertaruhkan. Saya pikir kami tentu memiliki tanggung jawab untuk itu. Kami telah berhasil menempatkan diri kami pada posisi seperti sekarang ini di Liga. Dan saya telah mengatakan bahwa kami ingin mengakhiri musim dengan baik untuk diri kami sendiri. Jadi, kami mendekati pertandingan ini seperti pertandingan lainnya. Ada banyak hal yang dipertaruhkan untuk Brighton, untuk Bournemouth, dan untuk semua klub lainnya di sekitarnya. Jadi kami sangat menyadari hal itu. Ya walaupun demikian ya, menurut gua motivasi
ataupun juga tujuan dari pertandingan nanti kalau dilihat dari sisi Manchester United nampaknya tidak begitu sekuat Brighton sih. Brighton yang masih jelas ya, ada sesuatu yang mereka buru, ada sesuatu yang mereka kejar. Ini mereka akan lebih, menurut gue, lebih termotivasi. Apalagi ditambah fakta mereka juga bermain di kandang sendiri. Jadi ini yang menarik untuk diperlihatkan, untuk disaksikan sorry ya. Di sisi lain tentu saja Manchester United juga, ya gue harapkan menunjukkan bahwa mereka adalah Manchester United. Walaupun misalnya nantinya Michael Carrick menurunkan pemain-pemain muda ataupun pemain-pemain dengan menit bermain yang tidak begitu banyak ya. Tapi apapun itu, ini juga merupakan sebuah ujian sih menurut gue bagi pemain-pemain yang diturunkan ya. Apakah mereka memang katakanlah layak sebagai pemain Manchester United, ataupun ketika mereka ini nantinya memang betul akan keluar dari Manchester United, ya mereka keluar sebagai ya pemain Manchester United gitu ya, atau tidak. Jadi menurut gue ini merupakan sebuah pertandingan yang menarik untuk disaksikan, terutama dari sisi karakter para pemainnya sih. Oke, sekarang ke Casemiro yang telah memainkan pertandingan terakhirnya. Michael Carrick mengatakan, kami memang sudah memutuskan bahwa pekan lalu akan menjadi pertandingan terakhirnya. Jadi saya rasa itu berjalan dengan baik, sebaik yang kita semua harapkan, dan jujur saja dia fantastis. Saya sudah banyak berbicara tentang Casemiro dan betapa baiknya dia bermain untuk saya ya sejak saya berada di sini dan untuk seluruh klub. Tetapi sudah diputuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat baginya untuk mengakhiri karirnya di Manchester United. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan situasi ini, dan juga tentang membina pemain muda, pemain akademi, dan pemain yang lebih muda. Memberi mereka kesempatan adalah tanggung jawab nyata yang kami rasakan terhadap permainan, dan juga bagaimana bisa mendapatkan keseimbangan yang tepat pada saat-saat tertentu menjelang pertandingan seperti ini. Tapi tentu saja ini adalah kesempatan yang bergantung pada bagaimana jalannya pertandingan untuk mencoba memanfaatkan sebaik mungkin, karena saya pikir kami memiliki beberapa pemain muda yang sangat bagus yang ingin kami bantu untuk melangkah ke tahap selanjutnya, dan tentu saja memberi mereka kesempatan. Jadi semoga itu berjalan dengan positif bagi kami. Nah, ini menurut gue ada sinyal kalau ya pemain muda punya peluang akan diberikan kesempatan, tapi tadi disebutkan juga tergantung jalannya pertandingan. Artinya nampaknya kesempatan terhadap pemain muda itu tidak langsung diberikan dari awal. Kalau gue mengartikan apa yang dikatakan oleh Michael Carrick ini ya. Bismillah. Nampaknya Michael Carrick akan menurunkan pemain utamanya dulu, pemain dari tim senior katakanlah seperti itu. Tapi feeling gue ya, asumsi gue, perkiraan gue bisa jadi salah. Mungkin sekitar ada 4 pemain muda yang ada di bangku cadangan yang siap nantinya akan diturunkan, tapi melihat situasi di atas lapangan dulu ya. Ya, tentang masa depan Manchester United, Michael Carrick mengatakan, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya pikir kita harus terus bergerak maju dalam banyak hal. Anda tahu ini tidak pernah selesai, ini tidak pernah menjadi sesuatu yang sempurna. Tentu saja saya belum mencapai tujuan sebagai klub sepak bola. Saya pikir kita bergerak ke arah yang baik. Maksud saya ada momentum, hal positif, dan peningkatan yang selalu ada, baik itu staff, skuad pemain, dan juga ide-ide baru. Kita harus terus berkembang semaksimal mungkin sebagai klub, ini yang dikatakan oleh Michael Carrick. Michael Carrick juga memberikan selamat ya kepada Arsenal yang menjadi juara Liga. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Arsenal, Mikel, dan para pemain dan seluruh staf. Saya pikir ketika Anda memenangkan Liga, Anda menang karena Anda pantas mendapatkannya. Begitu banyak hal yang harus dilakukan dengan sangat baik selama periode waktu yang panjang untuk memenangkannya. Mereka telah sangat konsisten selama beberapa tahun, dan kesabaran serta peningkatan yang telah mereka lakukan secara bertahap, saya pikir mereka sekarang berada di tahap di mana mereka pantas untuk memenangkannya. Sebagai klub sepak bola, tentu saja itulah yang ingin kami capai. Kami pernah berada di sana di masa lalu, dan itu tidak berarti Anda akan selalu berada di sana lagi. Tapi tentu saja sebagai klub sepak bola, kami perjuangkan itu bisa ada sesegera mungkin ya. Oke, ada juga masih tentang Arsenal yang menjadi juara Liga. Tentu saja selalu ada peningkatan dalam skuad. Ada hal-hal tertentu yang ingin kita perbaiki, hal-hal tertentu yang telah kita lakukan seiring perkembangan. Jadi hanya karena ini akhir musim bukan berarti apa yang telah kita katakan sejak awal akan berubah.
Kami datang untuk mencoba menata berbagai hal dan meningkatkan performa untuk jangka panjang. Jadi bukan hanya karena musim akan segera berakhir lalu semuanya menjadi jelas, dan apapun yang terjadi akan berjalan ke arah tertentu. Saya pikir kita benar-benar harus membangun fondasi skuad yang baik dan juga memadukan usia yang baik ya di berbagai tahap karir. Saya pikir kita telah membuktikan bahwa kita benar-benar berbahaya dan kita bisa mencetak gol, yang tentu saja sangat menarik dan menggembirakan untuk masa depan. Oke, lalu tadi masih dibahas tentang Casemiro ya, bahwa ini akan menjalankan pertandingan terakhirnya. Jadi kurang lebih itu tadi yang disebutkan oleh Michael Carrick. Memang sekali lagi ya, memang dikonfirmasi Casemiro ini sudah selesai di Manchester United. Cuman yang menarik juga tadi menurut gue dibahas tentang pertandingan menghadapi Brighton, ada kemungkinan pemain muda akan diturunkan, tapi juga bagaimana Michael Carrick melihat apa yang dilakukan Arsenal ya, bahwa mereka memang telah menjalani prosesnya. Mereka memiliki peningkatan yang konsisten selama beberapa musim, dan Michael Carrick ingin bahwa Manchester United juga seperti itu. Cuman jika memungkinkan, Michael Carrick ingin proses tersebut juga kalau memungkinkan ya bisa berjalan lebih cepat ya. Kita semua juga seperti itu, tapi menurut gua ya kesabaran itu juga merupakan faktor penting sih di dalam proses yang akan segera dijalani. Kita lihat akan seperti apa pertandingan nanti menghadapi Brighton ya di hari Ahad. Sobat Football United seperti biasa, insya Allah gue akan lakukan live commentary. Sobat Football United bisa bergabung yang ingin seru-seruan di live commentary terakhir pertandingan Premier League musim ini bagi Manchester United di hari Ahad malam waktu Indonesia. Oke, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.